Saum untuk anak. Saum untuk anak ini yang harus difahami pertama kali di sini adalah bahwa saum untuk anak-anak yang belum balik, yang belum akil balik adalah belajar saum. Itu yang harus tekankan. Sehingga tidak usah dipaksakan dia harus sampai maghrib. Namun kalaupun sampai maghrib tidak apa-apa, selama kita memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, pada prinsipnya adalah kita harus mencoba agar defisit energi dan protein serta zat gizi lain ketika saum untuk anak tidak terlalu besar. Caranya adalah untuk anak ketika berbuka, berbukalah dengan yang manis, jangan terlalu banyak. Kemudian biasakan setelah itu minum, tidak saya sebutkan, harus tentu saja. Jadi kalau untuk anak boleh dia mengkonsumsi apapun yang dia suka ketika dia berbuka. Setelah itu ajaklah anak kemudian untuk sholat maghrib terlebih dahulu, barulah setelah itu mengkonsumsi makanan 4 sehat. Kenapa anak juga harus demikian? Karena setelah 14 jam, kalau anak itu betul 14 jam dari subuh sampai maghrib dia tidak mengkonsumsi apapun, maka kita perlu waktu. Maka saluran cerna perlu waktu untuk mempersiapkan berbagai enzim-enzim pencernaan. Oleh sebab itu dianjurkan tidak langsung mengkonsumsi makanan berat setelah berbuka. Berbukalah dengan yang manis dan jangan lupa dengan minum air yang cukup. Setelah itu kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib barulah bersama dengan keluarga mengkonsumsi nasi dengan lauk pauknya. Saya ulangi lagi, 4 sehat. Nasi atau sumber karbohidrat lainnya. Yang kedua ada protein hewani, ini harus cukup. Yang ketiga ada protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan ataupun produknya. Dan yang keempat sayuran. Sangat dianjurkan untuk anak karena dia sedang tumbuh. Sebelum sholat tarawih itu juga sebaiknya diberikan makanan untuk selingan lainnya. Bisa berupa kue, bisa berupa buah-buahan yang manis. Dan kalaupun dia tarawih, setelah tarawih sangat dianjurkan untuk kembali mengkonsumsi berbagai makanan selingan lainnya. Bapak atau ibu bisa mempersiapkan berbagai makanan, baik itu kue, baik itu bubur kacang hijau misalkan, untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. Dan sangat dianjurkan sebelum tidur, usahakan anak minum 1 gelas susu. Tantangan yang kedua untuk anak adalah membangunkan sahur. Dan ini juga pengalaman saya. Anak itu sangat sulit untuk dibangunkan sahur. Dan bapak dan ibu sekalian, jangan pernah putus asa untuk membangunkan anak sahur. Kenapa? Karena kalau anak tidak makan sahur, itu kemungkinan defisit energi dan protein sangat besar. Karena itu usahakan anak bangunkan sahur dengan berbagai cara, tentu saja tidak dengan cara yang keras, apakah dengan dipangku dulu dan sebagainya, itu terserah. Setelah itu minum air sedikit dan langsung dengan makan 4 sehat, nasi dan lauk pauknya. Karena dengan makan 4 sehat, maka lebih terjamin keseimbangan gizinya, semua terpenuhi. Setelah itu, apabila masih punya waktu, usahakan minum susu dan buah-buahan lainnya. Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa anak nanti terganggu pertumbuhannya atau berat badannya akan turun? Memang berbagai penelitian menunjukkan baik anak ataupun dewasa selama saum akan turun, terutama minggu pertama, kedua. Minggu ketiga atau minggu keempat sudah tidak turun lagi. Dan insya Allah ketika Idul Fitri dan kemudian Lebaran, berat badan akan kembali recovery, ya. Dalam seminggu atau 2 minggu berat badan akan kembali naik, sehingga juga anak tidak akan terganggu pertumbuhannya. Selama kita harus selalu berusaha, kuncinya adalah mengkonsumsi makanan 4 sehat, dan kemudian sebelum tarawih dan setelah tarawih ditambah dengan makan selingan, dan bangunkan anak untuk makan sahur dengan cara diawali dengan sedikit air dan kemudian makan nasi dan lauk pauknya dan makanan lain.